Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak ajak kamu untuk memahami nonius, ya, alat ukur yang ada di mesin bubut. Ada tiga, satu, dua, dan tiga. Ini di toolpost, ini eretan utama, kemudian ini eretan melintang, ya. Kita harus memahami nonius ini karena setiap mesin itu nanti akan ada perbedaan, ya. Ini mesinnya adalah Ken USA KLS 1340A. Pada prinsipnya sama, tapi perlu kita perhatikan lebih. Untuk mesin ini aturannya yang sebelah sini, ya. Ini adalah milimeter, yang sebelah sini adalah inci, garisnya ini ya, ini penandanya. Kemudian milimeternya ini. Oke, kita pakai yang milimeter. Perhatikan di sini angka 0 sampai dengan angka yang tertera yang paling besar itu adalah 0,2. Kemudian jumlah stripnya ini sebentar Bapak fokuskan terlebih dahulu biar enak. Ini ya. 0 ke 0,2 kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya bahwasannya 0,2 ini dibagi dengan 10 strip, ya. Berarti di sini 0,1 karena setengahnya, ya. Kemudian di sini 0,02 didapat dari mana? Satu strip ini didapat dari 0,2 ini dibagi dengan 10 strip, jumlah banyaknya garis yang ada di sini. Kemudian perhatikan di sini ada tanda diameter, itu tanda diameter lingkaran, kemudian dicoret itu tandanya diameter. Artinya nonius ini berfungsi untuk pengurangan diameter. Jadi ketika ini kita geser seperti ini, nah 0,2 seperti ini, maka pahat di sana akan bergeser setengahnya dan diameternya ini akan berkurang 0,2 mm, ya, diameter yang dibubut. Kemudian kalau misalnya ini kita geser misalnya tadi dari 0 ya, kemudian kita tambahi dengan 2 strip, 1, 2 strip seperti ini ya. Ini 1, 2 strip. 2 strip berarti 2 ini dikalikan dengan batas ketelitiannya 0,02, artinya 0,04, berarti sampai ke sini 0,24, ya. Jadi kalau kita bubut 0,24, ya Bapak contohkan lagi, misalnya kita mau bubut dengan pengurangan diameter 0,24, setelah kita ukur diameternya ini kok ternyata kurang 0,24, maka di sini misalnya ini ya, awalnya itu dari sini ya, misal berkurang 0,24, berarti ini sampai ketemu angka berikutnya ditambah dengan 2 strip. Oke, karena pada intinya satu bagian ini ya, satu bagian ini dibagi dengan jumlah banyak garis di sini. Oke. Ini untuk nonius yang melintang, dan diingat ini mesti ada slack ya. Ini ngeslack. Ngeslack itu maksudnya ketika ini diputer, ini tidak ada gerak sama sekali. Maka ketika misalnya ini sudah mepet, kita mau membobot lagi, dikembalikan notok, terus kemudian dikembalikan lagi awal seperti ini. Baru kemudian dibetulkan di sininya. Ini mesti ada penguncinya. Dibetulkan 0 atau apa biar nanti kita mudah. Nah, ini kan mesti ada penguncinya. Jadi ingat, ini diputer balik dulu, baru kemudian sampai terasa berat seperti ini. Kalau sudah oke, cocok, kemudian ini dibetulkan. Penguncinya dilonggarin dulu, baru kemudian dibetulkan. Karena penguncinya kunci L di sini, maka Bapak nggak bisa mempraktekkan. Karena ini sebenarnya kalau ini ditahan, ini dia bisa gerak sendiri. Oke, diingat, Bapak ulangi lagi. Batas ketelitian dari mesin ini itu adalah sudah diterangkan di sini ya, tapi kita harus memahami caranya dulu. 0,02, artinya satu strip ini 0,02, berarti sampai ke sini dia dikalikan dengan 5, artinya 0,1, gitu ya caranya ya.
Jadi diperhatikan dari 0 sampai ke angka yang tertera, karena setiap mesin nanti pasti beda. Untuk yang ini ya, 0 sampai ke 02 dibagi dengan jumlah banyak garis, dibagi dengan 10 strip, artinya setiap satu stripnya 0,02. Dari 0,2 dibagi dengan jumlah garisnya 10. Oke, Bapak ulang-ulang agar betul dipahami. Soalnya ini biar kita nggak banyak-banyak ngukur di sini pakai sketmat. Sketmat itu memang boleh digunakan untuk alat cek, tapi ya nggak terus-terusan ya, karena kita ada alat ukur yang lain non-use. Ini bagus ini, jadi kita bisa tahu mesin bagus itu ya dari alat ukurnya itu ketelitiannya sampai berapa. Itu salah satunya cara mengetahui mesin itu bagus apa enggak. Oke, ini di eretan yang melintang di sini, di tool post ini juga sama, ada alat ukurnya ya. Ini inci sama milimeter. Kamu perhatikan dari 0. Oke, gimana enaknya ini? Goyang terus soalnya megangnya. Ini ya. Dari 0 sampai ke angka yang tertera yang paling tinggi, melewati setengahnya ini berapa garis? 1, 2 dan seterusnya gitu ya, dihitung. Ini 10 baris. Maka ketelitiannya adalah ini dibagi dengan jumlah garis, ketemunya 0,02. Caranya sama dengan yang ada di sini tadi ya. Kemudian alat ukur yang berikutnya itu adalah ini. Biasanya ini ketelitiannya hampir sama semua mesin, itu 0,1. Artinya ini pergeserannya ini ya, ini kan bergeser ke arah sana ya, ke arah kiri ya. Bapak kembalikan lagi. Oke, artinya gini, dari angka yang besar ke yang besar itu dia dibagi dengan 10 baris ini, biar lebih enak di angka 0 aja. Oke, ini kelihatan angka 0-nya ya. Nah, 0. Dari 0 ke angka yang besar berikutnya ke sini, ini berapa baris? Kita hitung di sini kan 10 baris. Maka ini dibagi dengan 10 ya. Maka di sini akan ketemu 0,1 mm. Karena sampai ke sini ini 1 mili ya. Itu bukan 10 anu ya, 1.0 loh ya. Bukan 10, 1.0. Bapak tadi keliru bacanya 10. Berarti 0 sampai ke sini ini 1 mili. 1 mili dibagi dengan jumlah banyaknya garis, maka dia ketemu setiap satu stripnya 0,1. Kalau misalnya kita pengen bobot dengan panjang sampai 1 cm, berarti kan 10 mili. 10 mili ini diputer 0 sampai dengan angka 10 sampai sini. Ini berarti kita sudah bobot sepanjang 1 cm ya. Diingat-ingat ini. Oke, ini yang di eretan sini. Terus kemudian alat bantu lagi yang ada alat ukurnya itu adalah lonceng. Ini orang mengatakan lonceng ulir. Ini fungsinya kalau kita bobot dalam seperti itu kan nggak kelihatan ya ukurannya berapa ya. Maka kita mentokkan, kita ukur, dan kemudian ini dijadikan patokan. Misalnya awalnya dari sini, langsung aja di garis gitu ya. Terus kemudian nanti sampai seberapa dikasih tenger, dikasih tanda. Nah, cara bacanya, kamu kalau pengen ngetes ini, itu dites pergerakannya ini, kemudian ini dari satu strip ke strip berikutnya dia bergeser berapa mili, berapa senti. Ini ada penguncinya, ini ya, ini penguncinya. Jadi kalau misalnya nggak digunakan, ini dilepas begini dan dia ditempelkan lagi di sini. Ini ada penguncinya, apa namanya, giginya nanti yang nempel ke sini, dia mengikuti ini. Ya, meskipun ini kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting untuk kita pahami. Ya, ini lonceng ulir. Bapak contohkan untuk yang non-use ini akan berbeda dengan mesin yang berikutnya ya. Bapak contohkan ini di mesin yang ini, Crisbo ini. Kita perhatikan. Sebentar, agak perlu di ya. Oke, sudah Bapak fokuskan. Pokoknya diperhatikan di sini ada diameter, tanda diameter nanti berarti dia berkurangnya diameter ya. Dari 0 sampai ke sekian ya, ke angka yang berikutnya ini kan 0,4.
bukan lagi seperti tadi ya. Maka kita hitung dari angka yang besar ke yang besar, ini ketemu barisnya berapa? Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, sama 10 baris ya. Berarti nanti 0,4 setiap satu stripnya itu didapat dari 0,4 dibagi dengan jumlah baris, ketemunya 0,04. Kita lihat di sini 0,04 ya. Satu stripnya itu 0,04 dan berkurang diameter karena ada tanda diameternya ini. Maka ketika kita ingin bobot 1 mili, kedalaman menghabiskan bahan 1 mili itu dari 0, 0,4, 0,8 sampai ke sini. Maka dia akan berkurang 1 mili. Oke? Jadi ini penting kita pahami agar kita nggak banyak-banyak ngukur ya. Ngukur itu penting, tapi kita juga ada disediakan alat ukur di mesin bobot. Dan diingat untuk mesin ini kadang itu ada yang sudah nge-slack ya, sudah nge-slack. Kasih batas toleransi kira-kira mungkin 1 strip. Jadi misalnya kita hendak bobot 1 mili dari 0 sampai dengan ini kan mestinya ya. Sampai pertengahan sini, sampai sini ya, sampai sini ya. Soalnya delok HP ku angel siji ambek delok langsung bendai. Rodok repot. Misalnya kita mau bobot 1 mili itu kan letaknya di sini. Bapak ulang lagi. Kita bobot 1 mili itu dari 0 sampai dengan sini mestinya ya. Nah, karena kita khawatir mesin itu presisinya kurang, maka kita sisakan 1 strip. Itu nanti sudah bobot 1 mili, kira-kira seperti itu. Lebih baik berkurang sedikit daripada nanti ngeblong. Jadi perhatikan betul nonius yang ada di mesin bobot. Dan cara menghitungnya tadi angka besar ketemu angka besar dibagi dengan jumlah baris, maka akan ketemu ketelitiannya. Oke? Semoga ini bisa difahami ya, dan setiap mesin akan berbeda karakternya ya. Setiap mesin akan berbeda karakternya. Yang penting kamu ngerti dasarnya ini, dasar cara menghitungnya, itu nanti akan memudahkan kita dalam bekerja, sehingga ketika kita diminta dengan batas ketelitian tertentu, insya Allah nanti kalau kita memahami ini ya nggak meleset lah insya Allah ya, insya Allah nggak meleset. Makanya biasanya kalau toleransi yang di sini diizinkan untuk panjang itu biasanya 0,1, karena memang alat ukurnya sekian. Kalau ini diameter itu bisa 0,01 ya, sangat presisi itu. Kalau misalnya kita pengen presisi banget 0,0 ya, 0,0 sama dengan ini batas ketelitiannya seperti tadi itu. Oke, Bapak ulang-ulang agar betul-betul difahami. Kalau sekiranya ada yang masih belum difahami, ya silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Diingat pokoknya nek ono tandane diameter mesti berkurang diameter. Ya, itu kuncinya. Jadi dilihat dulu tandanya ada tanda diameter apa enggak. Tak contoh nomane, cek iling. Soalnya kebanyakan dari kamu itu kadang itu ngeblang-ngeblong ae. Ya gak akeh sih, tapi ya ono sing ngeblang-ngeblong ya, soalnya gak iso maca ukurane. Ya. Jadi ini ndak iso fokus. Bentar, tak fokus nih. Lah ini. Diperhatikan kalau ada tanda ini nanti berarti dia berkurang diameter, ya. Dan ukuran yang digunakan ini yang milimeter karena kita sering pakai ini, kecuali kalau misalnya gurunya minta inci atau garapannya minta ukuran inci ya, akan berbeda. Sekali lagi Bapak ulangi, cek awakmu apal ya. Cara ngerti ukurannya ini, ketelitiannya setiap satu garisnya itu berapa milimeter, maka angka ketemu angka dibagi dengan jumlah baris dihitung, maka akan ketemu ketelitiannya. Maka kalau misalnya ini angkanya seperti ini, dia dikalikan dengan batas ketelitian yang ada. Misalnya di sini tidak ada angka penunjuknya. Kalau ini kan ada angka penunjuknya, enak. Kadang ku mesin itu nek sing lawas-lawas itu ya ora enak iki nih. Makanya dipahami bener. Lah kalau misalnya ininya tidak ada sama sekali,
Ya berarti kita harus cara yang lain, kita ukur, misalnya kita geser sekian satu putaran penuh, dia bergesernya berapa, itu kita jadikan patokan. Oke, durasinya agak panjang, tapi ini karena mengingat ini dasar ya. Nek keporo bobot itu mek mangan-mangan ngene tok, tapi nek misale alat ukure isok moco, sketmate isok moco, terus teliti orangnya, isok nyeting pahat, ya hasilnya ya presisi bagus. Oke, nanti akan kita lanjutkan dengan video-video yang selanjutnya. Ingat, penting sekali untuk kita mengerti alat ukur, baik alat ukur semacam verni kaliper, sketmat, ataupun alat ukur yang sudah disediakan di mesin. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.